Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali tidak henti-hentinya memberi limpahan nikmat kepada kita. Ketika Allah Azza wa Jalla masih terus memperjalankan kita di dalam nikmat yang sesungguhnya, khususnya di dalam takdir Allah Azza wa Jalla yang terus terjadi pada kita, yang berkaitan dengan hidayah kita, yang berkaitan dengan nikmat iman kita, nikmat Islam kita, yang begitu terang, begitu jelas. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan nikmat ini, ma anzalnal qur'ana litashqa, ay anzalahu al-qur'ana litas'ada. Karena nikmat ini, nikmat hidayah ini, Allah telah tetapkan, tidaklah kami turunkan Al-Quran yang merupakan nikmat hidayah, yang merupakan nikmat ayat-ayat Allah. Allah tetapkan bahwasanya Allah datangkan ini, ma anzalna litashqa. Allah tidak mendatangkan nikmat ini untuk engkau sengsara. Makna dari itu, mafhum yang diterangkan para ulama, ay litas ada, bahwa Allah mendatangkan hidayah, mendatangkan iman, mendatangkan Islam adalah litas ada, supaya engkau berbahagia.
Ayohal ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Namun kita tahu hamba yang ditolong oleh Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam menjadi litas ada. Tidak ada lain adalah balasan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kebahagiaan itu adalah anugerah yang Allah kaitkan dengan al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'atin. Karena ada kebaikan hamba yang kemudian Allah anugerahkan kebaikan itu dengan rahmat Allah yang wasi'at kulla syai'in. Kemudian Allah anugerahkan menjadi orang yang ditolong, menjadi orang yang berbahagia. Namun semuanya ini ayohal ikhwah, di antara jalan untuk mendapatkan nikmat ini sejak awal diterangkan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW, ada dua kerja, ada dua karya iman yang harus terus-menerus dijalankan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir wa li rabbika fakabbir." Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa amanah hidayah, untuk bangkit menjalankan amanah ini, agar dengan hidayah ini Allah berikan orang-orang yang kemudian ditolong menjadi khassatuhu, menjadi asfiyauhu, menjadi auliyauhu, menjadi orang khususnya Allah, menjadi kekasih Allah, dan semua perjalanan ini adalah kembali kepada apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'andir. Kemudian yang kedua, rabbaka fakabbir. Dan kerja ini adalah kerja yang kembali kepada definisi iman yang telah diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Di mana bertambahnya iman, di mana berkurangnya iman adalah kembali kepada kerja yang dimaksudkan oleh Allah, fa'andir rabbaka fakabbir. Dan memang seperti inilah hakikat kerja iman yang membawa kebahagiaan. Hakikat kerja iman yang Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kerja iman yang dilakukan dengan fa'andir rabbaka fakabbir, itulah kerja yang akan meraihkan Allah cintakan pada orang itu iman. Kemudian iman itu Allah hiaskan menjadi kehidupan keramaian hatinya. Kemudian Allah jadikan hati yang telah punya iman ini selalu menjaga, membentengi iman dari kerusakan-kerusakan iman.
dari hal-hal yang mukhalafatul iman. Kerja iman itu maka menghasilkan karraha ilaikumul kufra. Seorang hamba punya potensi besar untuk akan hatinya selalu wajilat, imannya selalu zadat ketika kerja iman itu telah melahirkan karroha. Hati kemudian tidak suka, benci al-fusuqa wal isyan, segala bentuk mukhalafatul iman, segala bentuk yang menyelisih iman, kefasikan, maksiat. Di ayat yang lain diterangkan oleh Allah, Qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hati mempunyai sikap kepada al-muharramat, dari fawahish, ma dhahara minha wa ma baton, perbuatan keji yang nampak, yang tersembunyi. Hati mempunyai amal ketidaksukaan dari perbuatan, di atasnya lagi dari fawahish, wal isma, dosa. Kemudian tidak suka lagi di atasnya wal baghya bighairil haqq, berbuat melampaui batas dengan tanpa kebenaran. Kemudian hati tidak suka lagi di atasnya lagi wa antusyrika, kamu berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak turunkan hujahnya. Kemudian di atas lagi hati tidak suka, benci kepada berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Inilah iman yang dimaknai sebagai karya iman, kerja iman. Dan mengerjakan, menjalankan kehidupan iman seperti ini, itulah bentuk nyata akidah Ahlussunnah tentang iman. Itulah bentuk nyata bagaimana Allah mendefinisikan iman, menerima iman, menjalani iman, menjaga iman. Begitu juga apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana iman maudhi'uhu fil qalbi. Iman itu tempat bertahtanya, bersemayamnya adalah di hati manusia. Dan sebagian ahlul ilm menerangkan bahwa di hati manusia itu selalu bergolak 6 hal. 3 yang rendah, kemudian 3 yang mulia. 3 yang rendah adalah dunyan tuzayyinu, nafsun tuhaddisu, adwun yuwaswisu. 3 yang rendah yang sebagaimana telah banyak diterangkan di dalam dalil. Pertama adalah dunyan tuzayyinu, dunia yang terus berhias. Walaupun dunia ini zahirnya hajatul jasad, dunia itu zahirnya adalah kebutuhan tubuh zahir, tubuh lahir. Namun kenyataannya
tubuh lahir itu konsekuensi. Yang aneh malah tubuh batin. Ya. Tubuh yang zahir itu membuktikan betul kalau dunia itu memang kebutuhan dia. Karena itu tubuh zahir tidak pernah melampaui batas. Kalau dia dipaksa melampaui batas, error. Itu tubuh zahir. Ya. Coba aja yang sederhana. Enaknya makanan kayak apapun, silakan dihabiskan satu kali duduk 5 kilo, Pak. Ada yang mau, Pak? Gak ada yang mau. Tubuh kita memberontak. Ya. Itu membuktikan bahwa memang itu kebutuhan tubuh zahir, dan tubuh zahir itu mengambil sikap yang benar. Tapi yang aneh, hati yang dari sononya itu nggak ada hubungannya dengan dunia, dan pada kenyataannya juga nggak ada hubungannya dengan dunia. Tapi anehnya, hati ini lebih banyak punya khayalan tentang dunia, punya panjang angan-angan tentang dunia, ya, punya obsesi, kata orang sekarang, tentang dunia. Bahkan hati menyimpulkan masa depan kita adalah suksesnya dunia kita. Aneh. Itu kerendahan yang diantara penyebabnya adalah dunian tuzayyinu. Dunia yang berhias, menghiasi diri untuk menfitnah. Yang seorang ulama menerangkan dunia ini seperti wanita yang tua, yang renta, yang sebenarnya tidak terlalu banyak memberi manfaat, tapi bersolek. Penampilannya jadi kayak wanita umur belasan tahun. Para ulama kemudian menerangkan, lihatlah manusia bersaingan untuk melamar. Ketika mereka telah melamar dan terjadi malam pertama, besoknya dia kecewa. Karena ternyata mbah-mbah, nini-nini udah gak karu-karuan. Tapi terus menelan korban kuntilanak dunia. Terus menelan korban, ya. Itu dunia tuzayyinu. Ketemu nafsun tuhaddisu. Nafsu manusia yang terus tiap hari berbicara. Pembicaraan nafsu manusia diberi sifat oleh Allah lawamah sama apa? Ammaratun bisu. Kata lawamah diterangkan Al-Imam Ibnul Qayyim punya dua makna. Punya makna dari kata launun, dan dari kata al-lu'um. Lu'um artinya tercela, berarti rendah. Dari kata talawun berarti menjadi berwarna-warna. Maknanya nafsu itu apa ya? Sebentar ganti lagi acara, sebentar lagi ganti acara. Ini belum beres, ganti lagi acara ini. Ini belum beres, ganti lagi acara ini. Ini nafsu manusia. Ya, hidup cuma sebentar, ganti acaranya banyak banget. Ya, itu kalau sudah ketemu dengan dunian tuzayyinu, wah, tambah meledak. Yang ketiga, aduwun yuwaswisu. Musuh yang tidak pernah istirahat, kerja, membuat bisikan-bisikan, godaan-godaan
Dan ini tiga ini terus bergolak di hati manusia. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang mau diraih oleh hati kalau terus-menerus ketiga ini adalah menjadi gangguan, menjadi persoalan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu qalbin angkaroha, harus hati bisa mengingkari. Hati itu harus bisa mengingkari. Ya. Kalau diistilahkan lagi oleh para ulama kita, oleh beliau Al-Alam As-Sa'di dan yang lain, harus oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, hati itu harus qawiyatun ghalibatun, kemudian dia adalah hati yang harus kuat, hati yang harus ghalibah. Apa ghalibah? Menang, bukan kalahan. Ya, hati yang harus kuat, hati yang harus ghalibah, hati yang harus keadaannya seperti ini. Dan itu yang kemudian diterangkan oleh para ulama dengan istilah al-imanul kamil atau al-imanul mutlaq. Orang yang telah meraih iman yang kamil, iman yang mutlak, yang sebagaimana Allah berfirman, innamal mu'minuna. Beliau Al-Alam As-Sa'di menerangkan hati kalau sudah seperti ini telah meraih asasnya iman, cabangnya iman, syartul imannya, wajibul imannya, mukammilul imannya tegak. Syaratnya iman ada, wajibnya iman ada, penyempurna iman ada. Kata beliau Al-Alam As-Sa'di, la tajrahil ma'asi imanahu. Sampai pun kadang berlaku salah pun tidak mengotori imannya, tidak melukai imannya. Bahkan ketika dia dafa'ahu wa jahadahu, ketika dia berusaha menolak, memperjuangkannya, justru imannya tambah naik. Dan iman seperti ini kerjanya diantaranya tadi kembali harus ada andir qabla kabbir. Tidak hanya cukup diisi dengan membesarkan Allah, tidak hanya cukup diisi dengan mentauhidkan Allah, yang kemudian bersama dengan itu terjadi gangguan dan kerusakan. Apalagi dengan dunia mu'asaratan sebagaimana di zaman ini, apalagi dengan nafsun tuhaddisu, iblis yuwaswisu. Makanya jangan heran ketika suatu kali di waktu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, selesai sholat, ada seorang Ansor datang sambil tersenyum, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat berbicara, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, apa yang membuat engkau datang pagi-pagi, umun-umun, kata orang Jawa. Umun-umun, isu-isu, masih sholat, selesai udah datang ke Rasulullah sambil tersenyum-senyum. Kita tahu loh, orang Ansar itu orang pemalu. Kok sampai
memberanikan diri menunjukkan fitnah yang begitu besar. Belum dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Langsung dia sudah tahu maksudnya. Ya. Ini caranya Nabi ngajar iman. Ya, tahu benar orang yang dipelihara ditanam imannya. Ada satu sikap apa dibaca. Oh, ini kayaknya imannya kena gangguan nih. Gimana dibetulin? Ya. Itu ngajar iman. Wong iman itu ada dalam kehidupan. Ya. Maka Nabi berkata kepada dia, apakah kamu datang ke sini karena ada Abu Ubaidah Al-Jarrah baru saja pulang dari Bahrain membawa jiz'ah yang banyak? Orang Ansar jujur, na'am ya Rasulullah, benar. Maka Nabi, ya silakan nanti kamu dapat hak dari apa yang kamu dapat. Cukup itu hukum, ahkam. Tetapi bukan berarti kalau secara hukum halal persoalannya beres. Enggak. Kan dia punya hak dapat, sudah. Kalau kita ya udah Ustaz kan halal. Nabi enggak membicarakan itu. Bicarakan akidah dia dengan yang halal ini ngapain gitu loh. Tahu persoalannya, emang dunia ini halal. Secara ahkam halal. Tapi kita sudah jelasin pada kajian yang lalu, secara iman akidah adalah bisa menjadi andadan min dunillah. Bisa menjadi tandingan Allah. Halal betul. Kalau dimakan gak dosa. Tapi kalau masuk ke hati, nah ini masalahnya. Ya. Makanya Nabi langsung memberi indar. Nabi langsung memberi tahliyah, pembersihan. Mal fakru aksha alaikum, bukan miskin yang aku takutkan pada kalian. Ini pembetulan hati ini. Ini pembetulan iman. Langsung dibetulin, diperbaiki. Bukan miskin gak punya harta yang aku takutkan pada kalian. Walakin tuftahu barokatun minas sama'i wal ard. Dalam riwayat Zahratul Hayati Dunia, yang justru aku takutkan adalah kalau dibuka pintu rizki dari langit dan dari bumi. Sebagian riwayat dibuka bunga-bunga kesenangan dunia. Fatana fasuha fatuhliku, kalian bersaingan maka kalian binasa. Nah itu. Makanya ya ikhwah, dari sini menjadi terang bahwa menempuh jalan untuk menjadi orang yang al-unsu billah harus mengambil jalan-jalan yang sudah ditempuhkan, diajarkan, dijalanin oleh orang-orang yang mendahului kita di dalam iman. Ya. Dan pembersihan yang rumit, pembersihan yang tidak mudah. Berulang-ulang kita sampaikan, karena yang dibersihkan di dalam hati kita ini secara hukum-hukum Islam bahkan ada wilayahnya. Nabi, Rasul punya hukum gak dalam Islam kita? Apa hukumnya? Mentaati kan? Mentaati Nabi, mentaati Rasul itu kan ada hukumnya. Malaikat ada hukumnya enggak? Ada. Beriman pada malaikat, beriman pada Nabi, para Rasul. Ya. Orang tua
istri, suami, anak, itu semua ada di sekitar kita, dan pada mereka semua ada ahkam, ada hukuk. Makanya ada hukukun nabi, hukukul rasul, hukukul walidain, hukukul aulad, ada. Sehingga maknanya apa? Kita harus bermuamalah sama mereka enggak? Iya. Bahkan bermuamalah kepada Nabi adalah paling besar yang disuruh oleh Allah. Bermuamalah kepada Rasul paling besar. Bermuamalah kepada pewaris Nabi para Rasul paling besar. Bermuamalah kepada dua orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, dan seterusnya. Ini bukan sesuatu yang kita disuruh menjauhi. Ada di sekitar kita. Tapi itu semua bisa menjadi andadan min dunillah. Sebagaimana yang sudah terjadi, yang sudah berjalan. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib, pendeta sebagai tandingan dari selain Allah. Ada. Maka kerja yang berkaitan dengan tohir, aniyatak, membersihkan hati, berkaitan dengan supaya hati kita punya satu kemenangan. Apa itu? Al-unsu billah. Maka di sini bedanya akidah Islam, akidah iman di dalam Islam ketika dipakai untuk membersihkan hati. Dengan ajaran-ajaran yang lain yang dijalankan oleh orang-orang ahli batinia dan sebagainya ketika mereka berbicara tentang hati. Ketika mereka berbicara tentang bagaimana mensucikan hati, beda. Tujuan mereka mensucikan hati beda dengan tujuan Ahlussunnah mensucikan hati. Tujuan Ahlussunnah mensucikan hati, membersihkan hati supaya hati itu gembira dengan Allah. Itu tujuan besarnya. Ya. Sementara yang lain hampir-hampir nggak ada yang membersihkan hati dengan tujuan itu. Paling jauh supaya hati ini tidak sakit hati, tidak dengki, tidak iri. Nah, terus kalau lebih jauh lagi, tidak kenggo dengan dunia, hati ini sepi dari dunia. Mohon maaf, banyak yang sudah sekolah untuk ngurusin hati dengan itu. Dan sering kita viral, orang sekarang ada orang yang katanya punya toriko-toriko yang membuat jiwanya bersih. Lo malah jogetan karo muridnya nganggo musik dansa. Itu kan lucu itu namanya. Gimana hati yang bersih? Nggak bisa. Semua hal-hal yang dikaitkan dengan agar hati itu bersih, tanpa dia gembira dengan Allah, nggak bisa bersih. Nggak bisa bersih. Ini ayyuhal ikhwah menjadi jelas. Faidah kita yang terakhir, sebagaimana yang diterangkan oleh muallif Syekh Ahmad Thoyar, bahwa iman yang kita pelajari, iman yang kita tempuh, iman yang kita jalani, harus hati kita dibersihkan ya, dari kesirikan. Dan membersihkan kesirikan ini tidak ada lain adalah dengan meraihkan, memperolehkan hati tentang tauhid ya. Tentang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla
itulah yang menjadikan hati menjadi selamat. Tauhid harus diraih dengan bersih. Kehidupan hati dengan Allah harus tidak terkotori, tidak tercampuri. Apapun yang itu menjadi wilayah Allah dicampuri dengan wilayah makhluk. Nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, itu wilayah Allah. Kemudian yang terkait dengan nama Allah dari nama makhluk tidak boleh dibersamakan di hati. Sifat-sifat makhluk tidak layak disejajarkan, dimasukkan di hati, membersamai makrifatnya hati, mengenalnya hati tentang sifat Allah. Begitu juga perilaku-perilaku makhluk harus dibersihkan, tidak dibersamakan di dalam hati ketika hati punya kehidupan dengan maha berbuatnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang nafidah, yang hakimah. Dan puncak dari hati itu benar-benar steril, benar-benar bersih. Yang paling mendasar sekali perbaikan-perbaikan adalah membersihkan hati dari kesyirikan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah memperingatkan para rasul, para nabi yang derajat mereka sudah luar biasa. Dari sejak Nabi Ibrahim, kemudian sebelumnya Nuh, sampai Nabi Isa. Terakhir Allah ingatkan, padahal mereka ini udah punya ketinggian. Apa kata Allah? Walau asyraku, ya kan? Lahabita ma sona'u. Kalau mereka ini nanti syirik, Masya Allah, batal semua yang mereka kerjakan. Ini para nabi yang mereka udah diberi kemenangan, kemuliaan. Allah tegaskan, walau asyraku lahabita ma sona'u. Kalau mereka itu jatuh kepada syirik lagi, batal semua yang mereka kerjakan. Ini mereka diperingatkan oleh Allah seperti ini. Bagaimana dengan kita? Sudah masuk waktu Isya ya? Belum? Masih? 1 menit lagi ya. Jadi, dan bentuk daripada syirik secara kesimpulan itu terjadi pada hati manusia kalau hati itu sudah ta'alluqu bi ghairillah. Hati itu sudah condong, ya, ta'alluq, ya, berkaitan, bergantung, kecondongannya ini bergantung kepada selain Allah. Dalam hal-hal yang itu menjadi ketenangan hati, kegembiraan hati, tenangnya, puasnya dari urusan-urusan yang itu memang wilayah hati dan sekaligus itu adalah haknya Allah. Apa itu? Seperti cinta yang melahirkan ketundukan, kepatuhan, ketenangan, berharap, khauf, takut, tawakal, khosyah, sangat takut, rohbatan, takut dan berharap kehidupan-kehidupan hati ini. Yang manakala dijawab oleh makhluk nggak bisa. Hati tetap meronta, yadribu sahibahu. Hati tetap menuntut pemiliknya. Itu menunjukkan hati yang masih dikotori oleh syirik. Gak akan bisa untuk dia al-unsu billah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Kita istirahat, salat Isya. Insyaallah kita lanjutkan kembali ba'dal Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin, Bapak ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan beristianah kepada Allah dan memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali mudzakarah adimah kita berkaitan dengan hidup puncak daripada menjadi orang beriman, untuk al-unsu billah, untuk menjadi hamba yang hidupnya selalu gembira dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang kita mudzakarahkan ini adalah ilmu tentang membicarakan iman, sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Membicarakan iman dalam kerja iman untuk meraih al-imanul kamil, untuk meraih iman yang sempurna. Yang sebagaimana secara umum kita sudah diperingatkan oleh Allah, kalau pengajaran iman itu tidak dimasukkan ke hati, maka kemenangan iman ini tidak akan diraih. Kalau kerja iman ini tidak benar-benar bisa masuk ke dalam hati dan menjadi rasih, menjadi iman yang menancap, yang kuat, yang tadi kita sebutkan ayatnya, hati itu punya kehidupan habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kemudian buahnya hati itu selalu wajilat, hati itu selalu zadathum imana. Faidah yang kembali diperingatkan oleh para ulama kita yang ini adalah hikmah besar di dalam pengajaran iman yang Allah dan Rasulnya ajarkan, yaitu untuk agar hati senantiasa diselamatkan, senantiasa dibersihkan
dari yang menjadikan sebab hati itu adalah gelap. Tidak ada kehidupan iman dan tidak ada nur yang menerangi kehidupan iman. Kenapa tauhid, beriman kepada Allah, ma'rifat kepada Allah syar'iyatan, makbulatan, mengenal Allah dengan syariat yang Allah ajarkan, yang diterima oleh Allah. Ini yang menjadi ukuran besar seorang hamba, hatinya meraih buah daripada beriman yang sebagaimana disebutkan al-unsu billah. Kita simak lebih lanjut apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Ahmad Thoyar, yang kemudian dari faidah ini akan kita bisa mengambil kenyataan-kenyataan secara nyata dan terperinci dalam kehidupan kita. Beliau berkata, wa'lam anna tauhidallahi ta'ala yajma'ul qalba wa yusaffihi. Ketahuilah, ilmuilah, sesungguhnya mentauhidkan Allah dalam makna mengimani Allah dengan iman yang kamil, itu yang selalu menjadikan hati itu bisa fokus berkumpul dengan satu kemuliaan yang ada di dalam hati. Yajma'ul qalba. Kita tahu yang tadi sudah kita jelaskan, bagaimana hati itu bisa tenang dalam satu kemuliaan. Kalau dunia selalu datang menfitnah, kalau nafsu selalu datang menfitnah, kalau iblis selalu datang menfitnah, hati menjadi tafarruq, hati menjadi berpecah-pecah antara selera dunia, selera nafsu, selera iblis, dan segala tuntutan-tuntutan yang mengkacaukan di dalam hati manusia. Udah jelas. Sebagaimana kita lihat kenyataan, setiap orang-orang yang mengalami kekacauan-kekacauan hati ditanya ujungnya karena apa? Mesti karena tadi. Ternyata kepenco dunia, kacau. Kan begitu. Ternyata nafsunya pengen begini, pengen begini. Sudah kenyang masih pengen yang ini, sudah punya istri baik, masih kemudian wah ini istriku masih begini, kacau. Ya, setiap kali dimanapun ada kehidupan manusia mengalami kekacauan batin, kekacauan hati, pasti berangkat karena hati itu tafarruq. Hati itu terikat ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, dengan ketidak ada kepastian petunjuk ilmu yang tidak menjadikan kacau, nggak ada. Ini menunjukkan dari sisi itu, belum lagi dari sisi sifatnya hati. Sumiyal qalbu qalban li'annahu kasratu taqallub. Hati itu dinamakan oleh Allah secara ciptaan, disebut oleh Allah qalb karena hati itu adalah kasratu taqallub, banyak berbolak-balik. Itu hati siapapun. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh hati adalah karish, seperti bulu yang ada di gurun Sahara, yang lapang, yang luas. Gimana bulu yang seperti itu? Bisa tenang nggak? Nggak bisa. Angin yang paling kecil aja terbang dia. Kalau orang hidup, hatinya
centang-perentang seperti itu, tafarruq kacau seperti itu, gimana dia punya farah? Gimana dia punya kegembiraan? Enggak. Ya. Diistilahkan oleh para ulama kita kasratut tanakul. Hati itu berpindah-pindah. Oh ini baru dijalanin apa belum? Kayaknya nggak bagus ini, pindah lagi. Oh ini kayaknya pindah lagi terus. Sehingga dibahasakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, intaha safarun nafsinya nggak ketemu. Harusnya jiwa manusia ketika beriman itu berlabuh, bisa mengakhiri pencariannya ketika dia mentauhidkan Allah, ketika dia beriman kepada Allah, dan ketika imannya, tauhidnya ini tidak dikotori dengan selain Allah. Makanya tadi, ajaran apa yang bisa, isme apa yang bisa menjadikan hati itu yajma', berkumpul pada satu kemuliaan yang bisa dijalani dengan tenang, dengan istiqomah. Sudah banyak orang membicarakan masalah ini dengan madhabnya masing-masing. Dan sepanjang hidup di dalam tatanan dunia ini belum pernah ada orang tanpa urusan iman kepada Allah dia bisa mengantarkan orang seperti ini. Enggak ada. Dari mana sumber ajaran manusia? Ajaran manusia kalau enggak dari sini, dari sini. Kan gitu. Mau ketemu zaman apapun, ya, ketemu dari pikirannya, pikiran orang lain, dari perasaannya, dari seleranya, selera orang lain, ya itulah. Setiap zaman berganti, ya itu. Makanya, mohon maaf, contoh aja yang sederhana, Pak. Hari ini orang ingin meraih kebahagiaan hidup. Bahkan ini masih menjadi pertarungan yang mendunia. Sebagian mengambil ideologi sosialis, ya. Sebagian lagi mengambil ideologi lawannya sosialis apa? Kapitalis. Ya. Apa sih bedanya sosialis dengan kapitalis? Ini kepemilikan individu, ya kan begitu? Kalau sosialis kepemilikan bersama. Persamaannya apa? Apa persamaannya, Pak? Loh, kapitalis itu yang dibicarakan apa? Mal, ya kan? Sosialis yang dibicarakan apa? Sama, mal. Berarti ya'budunal mal. Sesembahannya sama. Ta'alluqul qalbinya sama. Terus pernah dalam sejarah baik sosialis, baik kapitalis mengantarkan kepada sa'adah qalbiyah? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya'budunal mal. Ta'alluqu qalbuhu bil mal. Karena itu pembicaraan mereka tentang mal top. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Mereka paling pol berbicara dengan apa yang nampak dalam dunia. Bisa memperbaiki problem hatinya? Enggak. Enggak ada. Ya. Ini contoh aja. Ya. Yang bisa menjadikan hati itu berkumpul dalam satu perjalanan yang jelas, yang tidak rancu, ya hanya tauhid. Hanya kalau hati itu sudah punya kesenangan dengan Allah. Udah. Akhirnya semua yang selain Allah berada di dalam batasan-batasannya.
Nggak akan melampaui. Kenapa? Dari satu sisi sudah punya kesenangan dengan Allah. Kalau dia mendapat izin oleh Allah, ada makhluk yang dia berinteraksi, ada batasan Allah. Kan begitu? Oh, diizinkan punya istri, nih batasannya. Diizinkan punya suami, nih batasannya. Diizinkan punya harta, nih batasannya. Diizinkan punya anak, ini batasannya. Ya. Akhirnya kesenangan dia bukan dengan itu, dan itu tidak pernah mengganggu kesenangannya dengan Allah. Farah baru gembira. Ya, yasma'ul qalba. Segala kepentingan hati hanya bisa dikumpulkan, dijawab dengan tauhid. Salah satu kepentingan hati adalah cinta. Tadi sudah disebutkan. Kepentingan hati yang lain khauf. Kepentingan hati yang lain tawakal. Kepentingan hati yang lain khasyah, rahbah, raghbah, isti'anah, istighosah. Itu kepentingan hati yang semuanya ada di hati. Kalau orang itu beriman kepada Allah, rinciannya ada. Nama-nama Allah, ilmunya ketemu. Sifat-sifat Allah, ilmunya ketemu. Perbuatan-perbuatan Allah ketemu. Kepentingan-kepentingan ini terjawab enggak? Terjawab. Makanya ketika ada ulama menerangkan nama-nama Allah yang ada di suratul Fatihah. Apa itu, Pak? Allah. Terus Rabb. Terus Ar-Rahman. Terus Ar-Rahim, terus Al-Malik. Kalau ini semua pengajaran Allah terkait dengan nama-nama ini, kemudian melahirkan lagi pengajaran yang ada pada sifat-sifat yang ada dengan nama ini, kemudian lagi punya asar mutaaddi, perbuatan-perbuatan yang keluar dari sifat ini, masuk dalam pengajaran hati, minimal dari nama itu terjawab 3 kepentingan hati. Hub, apa? Cinta. Yang kedua, roja. Yang ketiga, khauf. Ketika dia ma'rifat dengan nama Jalalah Allah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Abbas, Dul Ilahiyah wa Dul Uluhiyah, dia akan hub kepada Allah. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ikhlas, Ahad ay at-tafarrudu bi kulli kamal. Kalau seorang hamba hatinya kenal pemilik sifat sempurna seluruhnya, apa yang terjadi, Pak? Ya cintalah. Orang kita baru ketemu manusia yang cacat hanya karena ada bahasa yang sangat indah. Matane damar kanginan. Ya, Pak? Alise bulan tanggal 15. Iya, Pak. Lakune ngicak tembelek ora nemplek. Ya, kulite apa? Untune miji timun. Ngono ae mabuk cinta gedebak-gedebak. Loh, kenapa Kamal? Sorano wong wedok kaya kuwi. Mangkane aku narai entuk kuwi rela mati. Loh. Itu loh, Pak. Hati itu bisa cinta dengan sempurna kalau yang dicintai Kamal. Makanya kalau orang itu kenal nama Jalalah Allah, hatinya pasti ta'alluq, hubbah, cinta kepada Allah, condong hanya ke sana. Itu dari nama Jalalah Allah. Kemudian kalau kembali kepada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang keluar di dalamnya sifat-sifat rahmat Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati sabaqat ghadabahu.
ya godobi, terus apa yang terjadi Pak? Kalau Bapak melihat orang kebaikannya, Masya Allah, apa yang terjadi? Rojak, ya kan? Itu Ustadz Karman sekarang di Bekasi terus. Kenapa Pak? Karena ada rojak. Rojaknya di mana? Sama Ustadz Baidowi. Lo itu berharap sekali, ya. Kenapa? Masya Allah ini dermawanya luar biasa, kita dibantu di ini, rahmatnya Masya Allah. Lo itu kalau kita ngelihat kebaikan, harapnya luar biasa. Rojaknya dijawab dengan nama Allah. Berarti nggak kemana-mana. Mau cinta ketemu Allah, mau berharap ketemu Allah. Salah satu kebutuhan hati apa Pak? Takut, ya kan? Itu kepentingan hati. Hati yang nggak punya rasa takut itu aneh juga itu. Cuma kalau takutnya nggak dijawab, takut kepada Allah, bermasalah. Takut sama kuntilanak misalnya, bermasalah. Kalau dia tidak menjawab takutnya kepada Allah, bermasalah. Takut-takut yang dibolehkan malah bisa membahayakan. Takut yang menjadikan dia tenang kalau dia takut pada Allah. Jadi itu yang dimaksud yajma'. Segala kepentingan hati itu kalau kita kenal nama, kenal sifat, kenal perbuatan, dijawab semua. Dijawab. Makanya yajma'u, mengumpulkan. Hati nggak kemana-mana, nggak dibagi-bagi kepada selain Allah Azza wa Jalla. Enggak. Makanya mana yang melahirkan takut pada Allah Pak? Al-Malik. Orang kalau kenal Allah, sifat kerajaan Allah, terus nama-nama yang berkaitan dengan Malik, Al-Qadir, ya, Al-Jabbar, Al-Aziz, terus itu hati takdim takutnya kepada Allah luar biasa. Terjawab, ya cuma. Ya. Maka inilah orang yang kenal Allah, mentauhidkan Allah, yajma'ul qalba, kemudian wa yusaffihi, sekaligus membersihkan. Gak pantas mencintai istri sampai gila-gilaan, mencintai suami, gak pantas, gak layak, gak boleh. Ini gak akan menyenang, malah ngotori. Mencintai anak, itu cinta-cinta tabiat, bukan cinta kesenangan. Takut kepada jin, kepada lawang jin aja takut sama kita, kok kita takut sama jin? Berarti pada wedi pleding-pledingan. Ya lucu jadinya. Lawang jin itu takut sama manusia, kok manusia takut sama jin? Itu karena kecintaannya, takutnya pada Allah nggak punya jawaban. Ini baru 3. Baru beberapa yang dikaitkan dengan yang sering dikatakan bahwa iman manusia itu diumpamakan seekor burung. Ada kepalanya, ada 2 sayapnya. Kepalanya adalah mahabbah, cinta, 2 sayapnya adalah khauf dan roja. Ini baru 3 yang ada pada hati manusia. Makanya yajma', kemudian wa yusaffi, sekaligus membersihkan. Dulu mencintai istri, mencintai suami, mencintai harta, sampai nungsang jempale. Ya, awan go bengi go awan, awake susah. Setelah dicintai biasa-biasa, ya ora mati, ya urip, ya mangan, ya tenang. Ya. Dulu punya mobil 5, ya bojone ya tetap itu. Wedok ya wedok biasa. Lanang ya lanang biasa. Bareng mobilnya siji malah randuwe ngepit, ya bojone tetap bojone. Ternyata ya biasa saja. Akhirnya nggak mengganggu. Oh ngapain sih? Biasa saja. Ya, takut istri lagi gini-gini, Allah yang ngatur dia, biasa. Nanti kalau nggak dicintai istri gimana? Loh hatinya milik Allah, Allah yang membolak-balikkan. Akhirnya semuanya itu jadi
tenang. Ya kalau sudah seperti itu isinya gembira. Itu cara orang gembira dengan iman. Dan sebaliknya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang pernah diperingatkan, dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Nah kalau selain Allah gimana? Kalau tadi kan Allah, asarnya hati yang punya kehidupan iman secara tafsiliyah kepada Allah, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Sekarang kalau selain Allah, yang itu menjadi jawaban hati. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, fayasiru mu'addaban binafsi ma kana muna'aman bihi min jihataini, min jihati khasrati fautihi wa annahu khila bainahu wa baina siddati ta'alluqi ruhihi bihi, wa min jihati fauti ma huwa khairun lahu wa anfa'u wa adwamu haitsu lam yahsul lahu, haitsu lam yahsul lahu. Adapun selain Allah, kalau itu yang terus menjadi jawaban di hati, kalau itu yang dipakai untuk memenuhi kepentingan hati yang tadi seperti cinta, berharap, minta tolong, menyerahkan urusan, dan seterusnya, amalan-amalan hati. Kalau itu jawabannya selain Allah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fayasiru mu'addaban binafsi ma kana muna'aman bihi. Hati itu akan hidup menjadi mu'addaban. Apa mu'addaban? Diadab. Ya, mu'addaban, diadab, disiksa, disengsarakan. Oleh apa? Oleh perkara selain Allah yang dohirnya itu kenikmatan. Paham tidak ini Pak? Orang ngerti mana? Ya Allah. Sajane iki yo ngrasake kabeh, cuma sebenarnya ngerasain loh. Yo tak tanya wis. Istri itu kenikmatan apa enggak? Aslinya, dohirnya kenikmatan tuh Pak. Sering tersiksa enggak? Nah ya wis jawab. Ya kok ya ora paham padahal dipraktekke lho iki piye to. Ya Pak. Dunia itu Pak, nikmat apa enggak? Punya mobil 5 nikmat enggak? Nikmat, tapi sering disiksa dengan mobil 5 enggak? Iya, kon bayar pajak. Loh ya kan? Belum lagi tiap bulan suruh membiayai, belum lagi mogok, belum lagi dicuri orang, belum lagi mobilnya nggak apa-apa itu loh, dikiranya kayaknya dicuri tetangga, lu udah disiksa lagi. Ya. Jadi ini kata Ibnul Qayyim, kalau hati itu sudah dijawab dengan selain Allah menjadi ta'alluq, kecondongan, maka hati itu diadab dengan perkara yang dohirnya kenikmatan. Coba Pak, ada yang mencintai istrinya luar biasa? Hah? Yang biasa-biasa? Makanya kalau saya istri minta dicintai 100%, saya bilang nggak bisa saya. Nggak mau saya mencintai 100%. Malah rugi, kue susah, aku susah. Loh iyalah Pak. Ya. Malah nggak memberi manfaat. Malah nyusahin.
Coba lihat kalau istrinya cinta 100%, suaminya 100%, WA itu full, Pak. Lah iya tuh, Pak. Nggak buka aja, istriku lagi ngapain nih? Jangan-jangan marah padaku. Suamiku lagi ngapain nih? Ngentek waktunya, Pak. Chat-chatan terus. Itu emoticon itu berhamburan di situ. Nah, itu susah itu. Nanti kalau udah bosen, tadinya daun waru, yang keluarnya nyomet gini itu, Pak. Nah, itu gara-gara itu. Ya itu. Ya. Ayyuhal ikhwah, kaum muslim Bapak Ibu. Jadi, fayasiru mu'addaban bi nafsi makana muna'aman bihi. Harusnya dia diberi nikmat, malah dengan itu dia dapat adab. Gimana mau al-farhu? Bagaimana dia mau al-unsu? Gak ada. Pertanyaannya sekarang, mu'addabannya seperti apa? Diterangkan Ibnul Qayyim ada 2 bentuk mu'addaban. Yaitu pertama, min jihati khasrati fautihi, dari sisi kesengsaraan hilangnya yang didapat selain Allah. Padahal zahirnya kita dapat. Ya, zahirnya kita dapat. Tapi di saat yang sama kita ini sudah disengsarakan dengan tidak dapat. Yang kita dapat itu hakikatnya kita rasakan nggak dapat. Apa betul, Pak? Ibnul Qayyim menerangkan dalam kitab Ighasatul Lahfan, manusia itu diadab oleh dunia dengan 3 keadaan yang menunjukkan dia tidak dapat dunia secara hati, bukan secara fisik ya. Kalau secara fisik ya kelihatan punya mobil, punya macam-macam. Dia diadab oleh dunia, kehilangan dunia dari 3 sisi. Sisi ketika mencari, durung entuk. Sisi yang kedua ketika dia dapat. Sisi yang ketiga saat dunia pergi. Masih terjadi nggak, Pak? Hah? Saya dulu di Jepara, Pak. Ada langganan penjual bakso. Di kaosnya di sini ditulis pejuang rupiah. Iya, Pak, di sini pejuang rupiah. Ya, capeknya berbulan-bulan dapatnya cuma segitu katanya dia. Itu sebenarnya mohon maaf, dia dapat nggak secara zahir? Secara hati? Hah? Secara hati, Pak? Kok orang mau jujur itu? Secara zahir dapat nggak, Pak? Dapat. Secara hati? Nggak pernah dapat. Waktu nyari ya memang nggak punya. Jelas bisa sengsara wi. Ya. Waktu dapat pikirannya juga udah macam-macam. Jadi hakikatnya dohirnya dapat, tapi secara hati kerasain nggak dapat. Dapat begitu banyak, masya Allah, alhamdulillah. Langsung di sini terganggu. Utang nenggone tonggone piro ya. Anakku engko gek-gek weruh. Pun njaluk tuku iki. Ya. Belum lagi tetanggaku yang kebanyakan miskin, tukang mencuri. Jangan-jangan dia tahu tempatnya di mana. Ya. Jadi dia dapat itu sudah ngerasakan nggak dapat. Hatinya tafarruq, tidak yajma. Harusnya orang dapat itu ya benar-benar ya dinikmati. Dirasakan nggak, Pak, kayak gitu tuh? Beneran. Saya itu ngerasakan yang dia benar-benar dapat itu malah bila tukang becak sing saentuk emas, entuk alhamdulillah teko ke sego kucing enak ra karuan. Itu malah dapat itu. Ya. Bener. Saya pernah malam-malam pulang ngajar, Pak.
mangan nengone warung kucing. Warung kucing kalau di Semarang terkenal. Yang jualannya malam-malam, cuma tenda kayak gitu itu, angkringan, ya. Kebanyakan yang makan di situ tuh orang-orang yang hidupnya wis terserah untuk 2.000 ya dipangan 2.000 kan begitu. Iya, makan di situ malam-malam. Orangnya udah tua-tua, Pak. Ada yang 70, ada yang 80. Tapi sik kuat-kuat becak ini. Dia menikmati nasi kucing sambil bercerita. Orang-orang sekarang itu loh, tetangga kita ini umurnya baru 60, 50 udah cepat mati. Pada cepat mati, terus banyak sakit. Terus temennya bilang, ya gimana nggak cepat mati, nggak banyak sakit. Gajinya di kantor cuma 3 juta, kreditnya 50 juta. Nah kalau kita ini kan, dapatnya itu ya kita makan itu, nggak punya ya, habis kesel turu gedebak wis tenang. Dapatnya cuma segitu, malah hatinya ngerasakan apa? Ngerasakan dapat. Ustadz kalau gitu kita jadi tukang becak semua. Ya ora gitu. Abu Bakar itu jadi orang kaya, tapi dia nikmati. Nikmatinya dari sisi mana? Dari sisi kekayaannya enggak. Karena Abu Bakar benar-benar dapat. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa hartamu yang kau infakkan? Semua. Nah, ini dapat ini namanya. Ya kan semua. Yukridullah qardan hasanah. Ya Pak Karman. Jadi ini diadab dari sisi dapat. Belum lagi sudah menjadi tradisi dunia. Ibnul Qayyim menerangkan dalam kitab Dammud Dunia. Dunia itu kayak kentut. Oh kentut Pak. Nang wetengen muter-muter gitu ya. Kudu dintokke apa ditahan? Silakan ditahan kalau mau ditahan. Loro kabeh perutnya. Berarti harus apa? Harus dintokke, harus keluar. Saya itu beberapa kali kejadian, Pak. Dan saya sudah paham ini perut saya ini. Belum lama itu waktu pergi umrah sama Ustadz Bedowi, lagi datang ke perpustakaan. Waduh, koprol ini perut saya ini. Dia nggak tahu. Saya izin ke kamar mandi, dia nggak ngerti. Saya udah mau pingsan. Akhirnya masuk kamar mandi, wes terserah, yang penting kue metu, saya bilang. Saya sampai baring-baring itu Pak di kamar mandi. Keluar semua sambil baring setengah jam, nyamannya Masya Allah. Itu kata Ibnul Qayyim, dunia itu kayak gitu. Makanya kalau datang jangan ditahan. Ketakutan nggak dapat kan? Ditahan, jiwanya sudah nggak dapat. Dan akhirnya juga pergi nggak? Pergi. Kalau nggak dipakai istrinya yang pertama, dipakai yang ya kan begitu. Pergi, terserah apa saja pasti pergi. Tadi di mobil saya baru cerita. Saya itu 5 hari yang lalu beli pepaya Thailand. Kayaknya seger ini, Masya Allah, nikmat. Beli sak gelondong, Pak. Pikiran saya di tempat saya kerja, sak potong, culii, makan, potong. Lupa, Pak. Karena banyak yang dikerjain, lupa. Tadi pagi baru mau berangkat ke sini, baru lihat, kok katesku jadi ngono. Ini kalau aku pergi malah nggak aku makan. Belum lagi sudah blonyok itu. Akhirnya saya angkatlah bismillah. Saya buka pintu ada anak kecil, kaget. Lagi ngelihat pupus yang saya kasih makan. Wow, kayaknya ini rezekinya dia ini. Akhirnya saya panggil sini. Kamu mau ini nak? Mau. Tak kasihin. Bawa pulang ya. Ya Allah, saya nggak makan lagi. Tapi ya itu dunia. Kalau nggak dikeluarin, coba itu ganggu nggak itu? Ganggu katesku. Piye? Mateng apa jepangan tikus? Ini begitu dikeluarin, udah nyaman. Waktunya harus keluar, ya harus keluar.
mana yang terbaik ketika keluar. Itu justru kita selalu dalam keadaan tidak diadab dengan dunia. Itu kalau yang ada di hati seperti itu ya kayak gini. Ya. Ini baru kita direpotin dengan dunia, Pak. Hati loh, bukan anggota tubuh. Ya, bisa jadi orang kaya, punya travel, punya mobil, tapi nggak direpotin. Jadi ustadz tetap lancar, ngajar tetap lancar, muridnya udah pinter-pinter. Nah, itu nggak direpotin dia dengan travelnya. Ya. Gimana kok ngelihat saya terus? Jadi kembali lagi, kita ini diadab dengan dunia. Kalau dunia itu yang menjadi ta'alluqul qalbi. Ini satu. Yang kedua, min jihati fautima huwa khairun lah wa anfa'u wa adwamu haitsu lam yahsul lahu. Yang kedua, disiksa lagi dengan tidak pernah menikmati kenikmatan yang dibutuhkan. Nah, itu Pak. Kenikmatannya hati apa? Loh, apa kenikmatannya hati Pak? Loh, gitu. Tadi hati diadab oleh apa? Oleh selain Allah yang dita'alluki, ya kan? Terus ditambah lagi kesengsaraannya itu tidak pernah bisa menikmati kenikmatan yang itu menjadi kebutuhan hati. Kenikmatan apa Pak? Kenikmatan apa? Kenikmatan mengenal Allah. Sudah disiksa oleh selain Allah di hati, ditambah lagi yang kedua, tidak pernah bisa menikmati kebahagiaan dengan Allah. Wah, itu sengsara lebih berat. Makanya Bapak Ibu, adab di neraka itu ada berapa? Adab di neraka ada berapa? Ada dua. Adab neraka itu sendiri. Yang kedua, adab tidak diajak bicara oleh Allah, tidak melihat wajah Allah. Itu adab yang lebih keras. Makanya Al-Quran menerangkan an rabbihim apa? Mahjubun. Orang yang dihijab dari Allah. Sementara ahli surga dapat kenikmatan makhluk berupa surga dan dapat kenikmatan memandang wajah Allah, diajak bicara oleh Allah. Nah itu. Jadi orang yang dia di dunia hatinya ta'alluq pada selain Allah, udah tidak pernah bisa menikmati selain Allah. Yang kedua, nggak pernah bisa menikmati kenikmatan yang sesungguhnya. Orang lain bisa menikmati kehidupan iman, dia nggak bisa. Itu lebih sengsara lagi. Tidak akan ada farhah, nggak akan ada gembira. Ya. Kita tahu Pak, ada orang hidupnya susah, sakit, rezekinya sempit, mungkin di rumah sakit berbulan-bulan, tapi hatinya lapang. Ya, hatinya lapang. Ya dia menderita sakit, tapi masih ada ketenangan nggak? Masih. Makan ini boleh, ini boleh, ini boleh, walaupun sakit. Tapi orang yang sakit di rumah sakit, udah dia disiksa dengan sakit, terus dokternya bilang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Padahal yang datang tuh bawain makanan semua. Mana yang lebih menyiksa Pak? Sakitnya atau tidak bisa menikmati makanan itu? Lebih stres tidak bisa menikmati makanan itu. Apalagi lihat temennya, anaknya domangan ning kono enake ra karuan. Begitu sengsara itu. Bukan cuma dia disengsarakan oleh penyakitnya, lebih parah lagi disengsarakan oleh apa? Kenikmatan yang orang lain bisa nikmati dia nggak bisa nikmati. Padahal dia mungkin kaya,
anak istrinya nungguin, tapi semua dihalangi oleh Allah. Nikmat-nikmat ini ditutup. Oh, ini lebih sengsara. Bisa-bisa saudaranya keluar sebentar dia mati. Kenapa? Bunuh diri, kesuwen. Daripada aku tambah sengsara, loro ra waras-waras, sing nunggui do seneng-seneng mangan enak. Lah aku wis loro, menikmati ini nggak boleh, jarumnya diambil dicubles ke mati wis sisan. Itu terjadi. Nah, hati kita baru tahu kesengsaraannya seperti apa kalau hati itu dia tidak punya tauhid yang bersih dan di dalamnya ada selain Allah yang masih mengotori. Itu teradab dari dua hal ini. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya menjadi jelas apa yang dinasihatkan oleh beliau Syekh Ahmad Thayyar, bahwa kebahagiaan manusia, kegembiraan hati yang sesungguhnya adalah tauhid, beriman kepada Allah yang sebagaimana tadi diterangkan, yajma'ul qalba wa yusaffihi. Dari mana tauhid itu kok bisa yajma'ul qalba? Dari mana mengenal Allah kok bisa yasfihi? Dari makna adimun jiddan. Dari makna-makna, kaidah-kaidah, faidah-faidah yang itu hajatnya hati. Ilmu yang ada di dalam kalimat tauhid. Karena itulah kalau orang secara teks, secara ajaran mengambil kalimat tauhid tapi nggak masuk di hati maknanya, nggak masuk di hati kaidahnya, akhirnya tidak bisa ketika ada fitnah yang masuk ke hati untuk menjawab. Contoh yang tadi kita contohkan, Pak. Hari ini banyak nggak orang apal nama Ar-Rahman, apal nama Ar-Rahim, apal nggak nama Al-Malik, lafaz jalalah Allah? Setiap orang dengan itu semua bisa mencintai Allah yang melebihi yang lain? Enggak. Bisa kemudian berharap kepada Allah dengan berharap yang menenangkan hatinya? Enggak semua. Ya, bisa dia takut kepada Allah dengan benar-benar takut yang menenangkan? Enggak. Terus kenapa? Padahal yang kita baca suratul Fatihah, nama Allah yaitu, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu, yang dibaca oleh para sahabat ya sama, yang dibaca para ulama sama. Tapi kenapa asar yajma'u yusaffi enggak sama? Makanya dari awal kita sudah diajarkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Kita disuruh punya ilmu. Berarti yang kita mau ambil dari kalimat ini apa? Ilmu yang ada di dalamnya. Itu yang dibutuhkan di akal, itu yang dibutuhkan di hati, itu yang dibutuhkan di jiwa. Semakin orang itu meraih itu ilmunya semua, ya semakin di sini terjawab. Ya. Makanya ada faidah yang diterangkan Al-Allamah As-Sa'di ketika beliau menerangkan tentang keutamaan ayatul kursi. Ayatul kursi a'dhamu ayatil Quran, ya kan? Ayat kursi adalah paling besarnya ayat Al-Quran. Dan diterangkan dalam riwayah, man qara'a, siapa yang membaca fi lailatin, di suatu malam, maka terus dia mendapatkan penjagaan dari Allah sampai waktu subuh. Kan begitu. Dan siapa yang dia membaca sampai waktu subuh, terus mulai subuh, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai waktu malam. Pertanyaannya, apakah semua orang yang menjaga ini mendapat penjagaan Allah sama? Enggak. Kenapa? Ya?
Karena ayat yang besar ini isinya apa? Nama Allah. Apalagi isinya? Sifat Allah. Apalagi isinya? Perbuatan Allah. Coba baca ayat kursi. Isinya kan nama Allah. Allah. La ilaha illa huwa. Kemudian Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya kan? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ini perbuatan Allah. Kemudian apa? Ya'lamu ma baina aydihim. Ini sifat ilmu Allah. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terus wala yukhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu. Ini sifat Allah lagi. Ya kan? Kemudian wahwal aliyyu al-adim. Apa ini? Ini nama Allah. Ya. Ayatnya itu ya. Orang yang membaca itu kemudian dia mengimaninya. Dia memahaminya, menerimanya dan ada kehidupan dengan itu. Ya itu yang dijaga oleh Allah. Karena kekhusyuannya dia dengan beriman itu sampai kepada Allah. Nah, yang mereka hanya sekedar membaca dan tidak ada kekhusyuan hatinya sampai kepada Allah, ya nggak dapat. Wong hakikatnya ada di sana. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal, ada orang kemasukan jin, datang ke beliau supaya Imam Ahmad meruqyah. Ya sampaiin aja bahwa Ahmad bin Hanbal menyuruh dia pergi. Orangnya datang ke sana ngomong, Ahmad bin Hanbal menyuruh pergi. Kalau Imam Ahmad yang nyuruh aku pergi. Memangnya Imam Ahmad punya ilmu kebal menghadapi jin? Enggak. Karena orang yang bertauhid, yang dekat kepada Allah, yang kuat, ya, hatinya tentang makhluk, tentang Allah nggak sama seperti kita. Saya dulu pernah tinggal di Kendari, Pak, bikin rumah di kampus baru tapi masih hutan. Masih hutan. Saya kalau murojaah di situ sampai jam 1, jam 2 malam, ya nggak ada apa-apa. Jadi begitu saya pergi, ada ikhwan yang belajar sama saya, tak suruh tidur ya di rumah supaya nggak kosong rumah. Kalau sudah tidur malam, ada tetangganya, Pak, di sampingnya. Tetangganya pakai jilbab, pakai cadar, gendong anak. Kata dia, aku nggak bisa tidur dan nggak bisa bangun, nggak bisa apa-apa, Ustaz. Duh, coba. Saya itu kalau tuan raja di raja yang agung, yang semua berada pada puncaknya. Nah, kalau semua ada pada puncaknya, apa yang terjadi? Ya. Tasmadu ilaihil khalqu kulluh. Akhirnya semua makhluk itu menuju kepada pemilik apa? Sifatul kamal. Makanya ahad digandengkan dengan somat. Dan somat itu punya dua makna. Makna pertama adalah qadintaha fi su'dadihi, menunjukkan Allah adalah sayyid, raja di raja yang agung. Kemudian tasmadu ilaihil khalqu kulluh. Semua makhluk menuju ke sana. Nah, ini kalau penuh di akal kita, di hati kita, pengajaran ini masuk, ya sudah, Pak, makhluk nggak ada, nggak akan layak. Faidah makhluk itu menguasai hati, jiwa, akal itu nggak ada. Nah, jadi bukan persoalannya ayat kursinya dibungkus terus ditempel di dinding, terus kita dijaga oleh Allah, yang nggak ada. Ya, wong penjagaan itu kembali kepada khosyi'un. Lah khusyuk itu adalah kembali kepada ilmu kita, istihdar, menghadirkan Allah Azza wa Jalla di dalam kedekatan melalui namanya, sifatnya, perbuatannya. Nah ini maka disebutkan oleh beliau, fa innal ilah,
huwallazi ya'lahu hu al-ibadu. Ya, dillan wa khaufan wa roja'an wa ta'diman wa ta'atan lahu bimakna ma'luhun, bimakna ma'luhin, wa huwa alladhi ta'allahahul qulubu ay tuhibbuhu wa tadullu lahu. Kata ilah saja, la ilaha, kan ada ilah. Kalau orang Arab dulu karena ini berbahasa Arab paham. Ya. Kata ilah itu punya makna ya. Alladhi lahu ya. Al-ibadu, yaitu hamba yang selalu memberikan kecondongan, keterkaitan hati kepadanya dalam beberapa yang itu menjadi amalan hati hamba, seperti merendahkan diri, seperti takut, seperti berharap, seperti membesarkan, seperti mentaati, seperti amalan-amalan ini semua. Maka ilah juga bermakna makluh, sesuatu yang dicondongi. Karena hamba itu ta'alluh, hatinya condong ke sana, maka Allah berarti, maka ilah itu adalah sesuatu yang dicondongi. Wa huwallazi ta'alluhul qulubu, maka yaitu zat yang hati selalu condong kepadanya, maknanya tuhibbuhu wa tadulluhu, mencintainya dan merendahkannya. Makanya kalau kita kembali kepada mana ini ya, Al-Qur'an membicarakan dengan dua makna. Makna yang pertama adalah sonam, makna yang kedua adalah wasan. Sonam itu artinya apa? Ada bentuk patung berhala yang ada. Tapi kalau wasan bentuknya enggak itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri sonaman atau wasanan. Wasanan. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, menjadi berhala, bukan menjadi patung. Dalam makna apa? Dalam makna hati kita kemudian mencondongkan, mengkaitkan takut kita, rojak kita, membesarkan kita, merendahkan kita kepada itu. Dan di sini letaknya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kenapa di dalam Islam itu juga diperingatkan tentang apa? Wasailus syirkiyah. Meninggikan kubur, syirik atau wasailus syirik? Wasailus syirik, bukan syirik. Kenapa? Ya kalau awal meninggikan ya nggak ada apa-apa. Lama-lama ada makna-makna yang dipermainkan oleh setan, hati menjadi condong enggak? Ya. Menjadi membesarkan bisa. Ya kan? Menjadi kemudian takut bisa. Kemudian menjadi berharap kepadanya bisa. Karena ada wasilah-wasilahnya. Ya. Nabi, Rasul, orang yang punya kemuliaan. Orang yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan. Jika kita tidak menetapkan ilmunya yang benar, akan bisa menjadi yaitu ta'alluqul qalbi, yang itu bukan wilayah Nabi. Makanya Nabi ketika ada orang sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masya Allah wa syi'ta", beliau marah enggak? Marah. Ini Allah berkehendak dan Rasul berkehendak. Kenapa? Ini bisa membawa apa? Ta'alluqul qalbi. Akan mengambil sikap dil, mahabbah, taat kepada Nabi yang sama dengan Allah. Naudzubillah. Ya, inilah ternyata semua adalah kembali kepada ilmu yang benar yang diajarkan di dalam wahyunya Allah tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla,
bagaimana mengimani kalimat-kalimat iman seperti kalimat la ilaha illallah, seperti suratul ikhlas, seperti ayatul kursi. Begitu juga nanti rincian dari nama-nama Allah, sifat Allah, yang kemudian itu yang bisa menjadi yajma'ul qalba, itu yang bisa menjadi wa yusaffihi. Nah, kalau kita kembali kepada pengajaran ini, maka insya Allah jalan kita untuk menjadi orang beriman yang al-unsu billah akan ditolong oleh Allah melalui wasilah-wasilahnya yang ada. Ayo ikhwah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian disimpulkan kembali oleh beliau, fatahlul qulubu an mahabbati ma siwahu bi mahabbatihi wa an raja'i ma siwahu bi rajaihi wa an su'ali ma siwahu bi su'alihi wa anil amali lima siwahu bil amali lahu wa anil isti'anati bima siwahu bil isti'anati bih. Maka hati yang selalu bersih, meninggalkan mencintai selain Allah, hanya mencintai Allah, berarti kan bersih. Dan ini proses ilmu. Bisa mencintai Allah saja dan yang selain Allah tidak dibersamakan, ini butuh ilmu. Kemudian hati yang bersih dari meninggalkan berharap kepada selain Allah dan hanya berharap kepada Allah. Hati yang bersih dari meminta kepada selain Allah dan hanya minta kepada Allah. Hati yang bersih dari beramal untuk perkara yang selain Allah dan hanya mau beramal karena Allah saja. Hati yang bersih dari meninggalkan minta tolong kepada selain Allah dan hanya minta tolong kepada Allah saja. Ini hakikat tadi. Tauhid itu apa? Yajma'ul qalba wa yusaffihi. Baru akan ada kehidupan iman yang kemudian meraihkan manisnya iman, kemudian menghadapi hidup, akhirnya kembali kepada al-unsu billah, semua menjadi kegembiraan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau seperti ini. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini insyaallah lanjutan kita dari faidah membersihkan penyakit yang menghalangi manusia untuk meraih kebahagiaan iman adalah al-mardul awal, penyakit yang pertama, yaitu asyirku billah, yang faidahnya kita udah ambil mudzakarah dalam beberapa kesempatan ini, dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita lanjutkan kembali pada waktu yang akan datang bi'aunillahi azza wa jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Syadallah.